Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sholata rahatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama, marilah kita senantiasa memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga pada saat ini kita bisa bertemu dan dipertemukan dalam acara ngaji bareng Quran Lumbir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tidak lupa tentunya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Halo anak-anak semuanya, sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kelihatannya wajahnya udah mulai ceria nih, kelihatan bersih. Apakah karena memang keimanan anak-anak sudah semakin meningkat di bulan Ramadan kemarin, atau dimulai di bulan Ramadan sekarang, atau memang anak-anak sudah mulai merasakan aroma opor di hari Lebaran? Anak-anakku sekalian, sudah menjadi fenomena di lingkungan kita, di lingkungan anak-anak juga, bahwa ketika bulan Ramadan tiba, maka umat muslim akan berbondong-bondong pergi ke masjid, memenuhi jamaah, sholat subuh berjamaah, tadarus Al-Quran akan terdengar di mana-mana. Semuanya menyambut bulan Ramadan dengan sukacita. Akan tetapi setelah Ramadan berlalu, kembali seperti semula, masjid terlihat sepi, Al-Quran kembali ditaruh di atas meja, bahkan sholat berjamaah subuh pun mulai berkurang. Tentunya ini menjadi keprihatinan kita bahwa apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan tidak berbekas, tidak menjadikan kita belajar dari bulan Ramadan. Untuk itu kali ini Bapak akan memberikan beberapa tips bagaimana membangun spirit bulan Ramadan ini di 11 bulan ke depan. Anak-anakku sekalian, dalam bulan Ramadan kita tentunya dapat mengambil beberapa hal yang positif yang harus kita pertahankan di 11 bulan ke depan. Yang pertama adalah nilai kedisiplinan. Ketika bulan Ramadan tiba, kita selalu berusaha untuk berdisiplin di dalam menjalankan ibadah kita. Contoh kecil saja, misalnya pagi hari kita dibangunkan untuk makan sahur, maka kita akan segera bangun untuk makan sahur. Sebab apa? Takut waktu imsak akan datang. Ataupun misalnya ketika kita sudah melaksanakan puasa, menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, sebelum bedug maghrib waktu berbuka tiba, walaupun kurang sedetik ataupun beberapa detik pun kita tidak akan berani untuk makan, bahkan sesuap nasi pun kita tidak akan berani untuk memakannya. Ini menunjukkan bahwa disiplin di dalam beribadah sungguh sangat penting kita lakukan. Diharapkan disiplin ini juga bisa tertanam di dalam 11 bulan ke depan. Contoh kecil saja, kita misalnya dalam keseharian ketika waktu azan atau terdengar suara azan di masjid, kita segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Atau misalnya anak-anak berangkat sekolah, sudah waktunya untuk masuk ke dalam kelas, kita karena memiliki sikap disiplin segera untuk memasuki kelas. Itulah anak-anak satu hal
yang perlu kita tanamkan dalam 11 bulan ke depan, yaitu nilai disiplin yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada nilai kejujuran. Puasa adalah sebuah ibadah yang istimewa. Hanya Allah dan kita sendiri yang bisa mengerti kita berpuasa atau tidak. Tetapi karena ibadah kepada Allah, coba saja seandainya anak-anak berpura-pura berpuasa, orang lain tidak akan tahu. Anak bisa saja masuk kamar, kemudian minum sebanyak mungkin, keluar dengan pura-pura puasa, orang lain pun tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa kejujuran di dalam berpuasa itu sangat penting kita yakini, karena ibadah kita adalah untuk Allah dan karena Allah. Nah, dalam kehidupan kita 11 bulan ke depan, kita juga harus menanamkan sikap ini. Misalnya anak-anak mengerjakan soal ulangan, anak-anak tidak mencontek, anak-anak berkeyakinan sesuai dengan kemampuannya sendiri, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Ini menunjukkan bahwa anak-anak mampu bersikap jujur. Ya, walaupun misalnya bapak guru tidak ada atau teman tidak melihat, tetapi anak punya keyakinan bahwa Allah yang melihat. Inilah sikap kejujuran yang harus tertanam dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Kemudian yang dapat dari spirit Ramadan yang ketiga adalah nilai kepedulian atau dermawan. Anak-anak tahu ketika bulan Ramadan, anak-anak jalan-jalan, mungkin di perempatan, di pertigaan, anak-anak bisa menyaksikan bagaimana anak-anak melihat orang-orang berbagi takjil, bersedekah, berbagai macam bentuknya. Atau mungkin anak-anak sendiri melakukan sedekah kepada saudara, kepada tetangga sebelum berbuka puasa. Ini adalah contoh kepedulian kita terhadap sesama. Nah, ini pun harus kita wujudkan dalam 11 bulan ke depan. Anak-anak bisa misalnya punya uang 2.000, kita sisihkan atau kita taruh di kotak amal pada hari Jumat, atau anak-anak bisa membantu teman-teman lain yang misalnya kehilangan uang jajan dan sebagainya. Ini adalah bentuk kepedulian kita. Diharapkan pada bulan Ramadan ini memberikan nilai dasar kepedulian terhadap anak-anak yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai empati, nilai simpati anak-anak harus bisa diwujudkan dalam perilaku kehidupannya dalam 11 bulan ke depan. Kemudian yang keempat, nilai spirit Ramadan adalah anak-anak harus bisa menjaga lisan dan emosi. Lisan adalah sebuah perkataan yang harus kita jaga. Ketika kita berpuasa, kita mampu menjaga. Contoh kecil, misalnya ada teman kita sedang mengganggu, kita menahan diri, ini soimun, saya sedang berpuasa. Artinya kita memberitahu teman bahwa saya sedang berpuasa, sehingga menahan diri untuk tidak marah. Nanti teman juga akan menyadari bahwa oh, teman kita sedang berpuasa, sehingga kita tidak boleh mengganggunya. Kemudian nilai-nilai emosi, menahan diri dari keinginan-keinginan yang tidak perlu di dalam menjalankan puasa, ini juga harus kita tahan. Karena apa? Kita takut pahala puasa kita berkurang, atau bahkan mungkin puasa kita menjadi tidak berarti apa-apa. Ini menunjukkan bahwa puasa dapat membentuk kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tanamkan lisan kita, berbicara seperlunya, berbicara yang bermanfaat, menahan diri untuk tidak berbicara terhadap hal-hal yang tidak baik. Juga menahan emosi di dalam kita bergaul dengan teman. Tentunya banyak terjadi perselisihan, silang pendapat dan sebagainya. Karena kita telah melaksanakan puasa, mengambil spirit bulan puasa dengan menahan emosi, insya Allah anak-anak mampu melaksanakan kehidupannya di 11 bulan ke depan ini dengan sabar dan menahan diri dari emosi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dari sekian banyak yang saya sampaikan ini, tentunya
Bapak berharap bahwa anak-anak bisa mengambil hikmah dari adanya bulan Ramadan ini. Ketika seorang atlet berlatih keras secara fisik, secara mental untuk menghadapi pertandingan, bulan Ramadan adalah bulan pengembangan bagaimana kita berlatih dari nilai kejujuran, dari nilai kedisiplinan, dari nilai sosial, dari nilai perkataan dan perbuatan. Kita dididik, digembleng agar apa? Mampu menjalani 11 bulan ke depan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan nilai-nilai spirit yang ada di bulan Ramadan. Seperti halnya tadi di depan, seorang atlet dilatih dengan berbagai macam teknik, dengan fisik yang keras dan sebagainya. Tapi untuk apa? Semuanya adalah dia akan menghadapinya di pertandingan sebenarnya, di kompetisi sebenarnya. Kompetisi sebenarnya adalah apa? 11 bulan ke depan setelah bulan Ramadan. Semoga anak-anak bisa mengambil spirit bulan Ramadan ini selama 11 bulan ini ke depan dengan sebaik-baiknya, dan anak-anak mampu melewati hidup ini dengan keberdakaan dan keselamatan fid-dini wad dunya wal akhirah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.